Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya walaupun di malam hari ini. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorina Ciretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Ngopi, Ngobrol Politik, edisi 22 Mei 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik dan perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah kehadiran dua narasumber, dan tentunya satu narasumber ada di studio dan juga satunya melalui ruang virtual. Dan kita akan membahas terkait keterwakilan perempuan, apalagi sejumlah caleg juga pastinya dikhususkan bagi perempuan begitu, harus mempersiapkan diri untuk memperlihatkan kualitas dan kemampuannya bukan hanya sekedar untuk memenuhi komposisi dari keterwakilan perempuan yang sebanyak 30%. Tentu kita akan bahas terkait hal ini dengan tema kita, caleg milenial perempuan tantang politisi senior. Bersama narasumber kita ada Kak Siti Misbah Asari selaku caleg atau calon legislatif Partai Gerindra, dan juga ada Kak Dian Aditya selaku calon legislatif dari Partai Nasdem. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Tribuners, semuanya apa kabar? Ya, langsung disapa ya. Iya. Sangat semangat ya di malam hari ini Kak. Dian, mungkin boleh Vio sapa dengan sapaan apa nih malam Boleh hari ini? dipanggil Kak Diku ya, Oke. Tribuners dan Ya, Tio. Kak Diku, boleh diceritakan sedikit mungkin aktivitasnya hari ini sudah melalui kegiatan apa saja dan kesibukannya mungkin akhir-akhir ini seperti apa, Kak? Oke, halo Tribuners. Perkenalkan, nama saya Dian Adityaning Lestari atau biasa dipanggil Kak Diku. Saya biasanya adalah seorang aktivis perempuan dan saya sekarang berjuang di Partai Nasdem sebagai calon legislatif untuk memperjuangkan kepentingan perempuan muda utamanya. Makasih Kak Vio. Oke, iya, harus semangat ya Kak. Iya. Event ini malam hari, tapi malam Senin semangat ya. itu harus Iya, tetap harus semangat ya, Tribuners. Oke, ya, terima kasih Kak Diku. Mungkin kita beralih ke narasumber kita yang telah bergabung di ruang virtual. Ada Kak Misi, sapaannya. Kak Misi sudah Hai, bergabung bersama. Iya. selamat malam. Assalamualaikum. Ya, mungkin boleh sepatah kata dua kata nih dari Kak Misi. Perkenalan diri juga seperti Kak Diku, silakan. Iya, saya Siti Misbasari, biasa dipanggil Misi. Saya salah satu caleg muda dari Partai Gerindra. Sulawesi Oke. Selatan. Ya, Kak Misi mungkin boleh sampaikan juga ke Tribuners nih kesibukan akhir-akhir ini atau mungkin hari ini bahkan sudah melakukan aktivitas apa saja nih? Jadi kesibukannya saya kebetulan jadi staf di DPRD Provinsi. Aha. Jadi kesibukannya tidak jauh dari ranah-ranah politik setiap harinya. Oke. Ya, berarti Kak Misi sendiri sudah bergabung atau terjun ke dunia politik sejak tahun berapa nih, Kak? 2016. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, pada tahun 2016 bagian apa nih yang ditekuni Kak Misi sendiri, dan untuk diketahui juga bagi Tribuners nih terkait jenjang pendidikan atau bagaimana keseharian dari Kak Misi? Oh iya, jadi aku selesai kuliahnya kan 2016, terus langsung terjun ke masuk ke organisasi politik. Saya Partai Gerindra di Tidar. Kemudian awalnya sih jadi bendahara, kemudian jadi sekretaris. Dengan berjalannya waktu akhirnya sekarang jadi wakil sekretaris di DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Gitu. Oke, iya, berarti memang sudah sejak berapa tahun yang lalu ya kalau hitung 7 tahun yang lalu ya. Emang Oke. langsung terjun ke dunia politik setelah tamat Iya, kuliah. iya, itu mungkin inisiatif sendiri atau pengaruh lingkungan keluarga atau gimana nih Kak Misi? Inisiatif sendiri sih, karena merasa bahwa kita tuh nggak boleh, anak muda tuh nggak boleh awam soal politik. Jadi kebetulan di lingkungan saya, teman-teman saya banyak anggota partai juga ya. Akhirnya ikut terjun masuk ke organisasi dan ternyata politik seseru itu. Jadi menikmati sampai hari ini. Ya, kita ingin mengetahui Kak keseruan apa saja yang sudah dirasakan oleh Kak Misi, tapi sebelum itu tentu kita akan menanyakan pertanyaan yang sama juga kepada narasumber kita yang ada di studio ya Kak. Terima kasih Kak Misi. Bagaimana dengan Kak Diku nih, mengenal ranah politik sudah cukup lama atau mungkin baru-baru ini Kak? Oke, kalau saya kebetulan join dan lolos sebagai bacalek Partai Nasdem mulai tahun lalu.
Jadi mulai tahun ini saya seriuskan untuk full time di partai. Cuman sebelumnya saya punya beberapa pengalaman yang berhubungan dengan politik. Seperti dari tahun 2009 saya merupakan aktivis muda. Waktu itu organisasi saya pernah membuat parlemen muda atau parlemen untuk anak-anak muda ya. Jadi seperti mereka mensimulasikan kegiatan DPR, DPRD, DPD provinsi. Nah, dari semangat itu saya kemudian lulus tahun 2014. 2014 itu saya kerja di LSM Perempuan dan Anak. Dan sampai sekarang saya terus menggiatkan isu perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Sehingga saya memutuskan bahwa selain melalui LSM, kita juga harus berjuang melalui politik. Makanya mulai tahun lalu saya berniat untuk join di Partai Nasdem sebagai bacalek seperti itu, Kak Misi dan teman-teman. Oke, jadi memang sudah sejak tahun 2009 ya Kak, ini bergabung di organisasi sosial mungkin Iya, seperti dari itu ya? 2009 saya merupakan aktivis pemuda juga, dan di situ saya belajar banyak hal dan saya merasa perubahan di Indonesia ini harus dilakukan juga dengan keterlibatan di politik, karena saya tidak ingin anak muda jadi apatis ya, utamanya perempuan. Kita memang tidak boleh hanya mencukupi kuota 30% saja. Kita memang harus benar-benar aktif. Jadi dengan terjunnya saya berharap menginspirasi lebih banyak pemuda untuk ikut terjun ke politik praktis seperti itu, Mbak. Oke, tapi mungkin apakah latar belakang atau juga lingkungan keluarga ada darah politisi juga ya? Kalau lingkungan saya, ayah saya kebetulan aktivis politik, cuman mungkin saya nggak membayangkan beliau mau disebut politisi ya. Beliau itu lebih ke arah aktivis, karena beliau tuh sangat peka juga terhadap isu-isu kebangsaan. Jadi saya sering diskusi sama ayah saya. Cuman saya terjun ke Nasdem bukan karena ayah saya gitu, walaupun kebetulan ayah saya dulu juga di Nasdem. Tapi saya tidak masuk melalui networking dia, saya masuk benar-benar dari bawah gitu. Saya mencoba dari bawah, saya ikut seleksinya, seleksi berkas, dan kebetulan lulus itu tanpa peran ayah saya. Karena kebetulan memang ayah saya juga sekarang sudah meninggal. Jadi saya berpolitik tidak menggunakan nama ayah saya seperti itu, karena saya ingin agar ide-ide saya sendiri yang kebetulan bisa terrealisasikan. Cuman kalau mau dibilang apakah di keluarga ada inspirasi, saya menganggap mungkin inspirasi saya ya dukungan keluarga itu sendiri, karena keluarga saya itu sangat mendukung saya terjun ke ranah politik. Oke, berarti support system pertama itu adalah keluarga sendiri ya, benar Kak? sekali. Kak, mungkin boleh diceritakan nih pada saat menjadi aktivis, apalagi pada saat masih muda-muda nih ya, mungkin ada gagasan apa nih yang sudah dilakukan atau mungkin nantinya akan dilakukan pada saat menjadi caleg nih? Oke, kalau saya merasa ada banyak sekali isu sosial yang perlu kita perjuangkan. Mau itu isu lingkungan, isu perempuan, kesehatan mental. Cuman itu selalu mentok pasti di ketiadaan regulasi. Betul. Makanya saya sangat tertarik dan sangat aktif untuk bergabung di DPRD Kota Makassar untuk bisa membuat regulasi itu gitu. Karena pengalaman saya di LSM, kita merupakan anggota yang aktif. Kita misalnya protes di jalan kan seperti itu. Misalnya kita tidak setuju sama isu A, isu B. Tapi pada akhirnya pasti kita membutuhkan adanya legislasi. Karena itu saya tertarik untuk menjadi anggota di DPRD Kota juga karena itu, untuk membuat legislasi itu. Mau itu legislasi untuk perubahan iklim, isu-isu kesehatan mental, isu perempuan, dan isu-isu lain yang memang menjadi fokus pemuda millennials, itu kita harus bantu melalui proses politik juga selain proses sosial. Dan salah satu proses politik itu adalah pembuatan legislasi. Karena itu saya tertarik jadi caleg, Mbak, seperti itu kira-kira. Ya, untuk kata ketertarikan itu sendiri nih dari Kadiku, mungkin sejak saat kapan nih ada muncul ide cemerlang untuk menjadi calon legislatif? Mungkin pada tahun 2009 memang masih aktif-aktifnya menjadi aktivis muda begitu. Tentu kan ini ada proses yang panjang juga untuk memberanikan diri menjadi seorang calon legislatif. Benar sekali, harus berani ya. Jadi saran saya untuk politisi muda yang sekarang mungkin tertarik, saya mau gabung partai apa, saya ingin bikin perubahan apa, saya lihat coba dulu ya. Jadi jangan takut, mungkin kita sangat takut ya, karena mungkin politisi senior itu mereka sudah punya pengalaman dan lain-lain. Cuman kita itu bisa bekerja sama dengan mereka dan bisa belajar dari mereka. Jadi kalau ditanya sejak kapan saya ingin jadi politisi, mungkin sejak kecil saya bermimpi gitu, wah apakah saya bisa jadi presiden suatu saat nanti. Walaupun mungkin ada banyak orang yang bilang, perempuan mana bisa jadi presiden, tapi saya tetap perjuangkan gitu. Saya menjadi ketua kelas, saya menjadi anggota OSIS. Dari sejak muda saya selalu tertarik untuk berorganisasi, tapi baru sekarang saya dapat kesempatan dari Partai Nasdem untuk menjadi seorang caleg. Maka itu saya tidak ingin membuang kesempatan ini dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginspirasi pemuda lainnya. Ayo bergabung. Kalau nggak pas 2024, 2029 kita siapkan sama-sama. Untuk bisa, kita harus saling bantu, karena kesannya kan politik itu kotor ya, tapi kita bisa mengubah itu sama-sama. Politik itu tidak harus kotor, politik tidak harus diskriminatif terhadap perempuan, dan kita bisa kerjakan bersama-sama persiapan untuk 2024 dan 2029 nanti, teman-teman. Jadi memang paling penting adalah kesetaraan gender itu
harus diutamakan ya Iya, Kak. betul. Nggak ada pakemnya bahwa patriarki harus menduduki Iya, benar kursi sekali. legislatif. Kesetaraan gender dan juga perlindungan terhadap kaum-kaum marginal yang ada di Sulawesi Betul. Selatan dan Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Diko. Kita akan beralih ke narasumber kita yang ada di ruang virtual. Kak Misi masih bergabung bersama kami pastinya ya. Ya. Ya, Kak Misi mungkin bisa juga dijelaskan nih, kan kalau Kak Misi sendiri tertarik begitu pada tahun 2016. Mungkin kalau menceritakan pengalaman-pengalaman sudah bekerja di ranah politik sebelumnya, pengalaman seperti apa dan keseruan seperti apa yang mungkin masih tertanam di benak Kak Misi? Jadi 2016 kan aku ikut saya partai, terus kemudian periode kemarin 2019 saya juga caleg di kabupaten. Tahun ini naik ke kota. Sayangnya pas 2019 belum rezeki, makanya lagi memperjuangkan untuk bisa duduk di periode sekarang. Jadi selama saya bergabung di partai politik ini banyak pengalaman-pengalaman, banyak ketika saya menemani anggota-anggota politik reses gitu, saya mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi ada ketertarikan, ada rasa ingin, wah, sepertinya saya punya keinginan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat, khususnya sih eh, aspirasi-aspirasi milenial ya, teman-teman saya, anak-anak muda yang sekarang yang harus menjadi harus, karena regenerasi itu sebuah kepastian, jadi saya merasa saya harus bisa menjadi contoh untuk teman-teman saya yang masih muda, bahwa ayo kita masuk dunia politik untuk membawa perubahan besar gitu, bahwa anak muda tuh bisa membawa perubahan-perubahan banyak di pemerintahan gitu, khususnya di Indonesia. Kan alasan konkret dari Kak Misi sendiri ya bahwa ingin terjun ke dunia politik membawa aspirasi dari lingkungan ataupun teman-teman dari Kak Misi. Mungkin boleh dijelaskan kepada Tribuners aspirasi seperti apa yang mungkin akan disuarakan nih Kak? Ya khususnya Silakan. hak-hak perempuan ya Kak. Kebetulan saya perempuan jadi pasti membawa isu-isu perempuan, bahwa emansipasi wanita, kesetaraan gender, bahwa anak muda perempuan memiliki hak untuk dipilih dan memilih, mempunyai hak yang sama dalam mengambil keputusan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan gitu. Tidak ada perbedaan bahwa kita perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan laki-laki itu bisa. Jadi saya sangat menginginkan bahwa anak-anak muda perempuan Indonesia jangan takut untuk terjun ke dunia politik dan membawa nilai-nilai positif, membawa perubahan untuk eh, perempuan, membawa perubahan untuk anak muda, memberikan kesempatan-kesempatan perempuan lain untuk mendapat kesempatan kerja yang sama, kesempatan di kesehatan, kesempatan di politik, kesempatan di dunia kerja gitu, Kak. Ya, memangnya kalau dari pandangan Kak Misi sendiri mungkin ya fenomena khususnya di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, bagaimana nih peran perempuan hari ini? Apakah memang tidak diikut sertakan atau bagaimana? Apakah masih ada hak-hak yang belum terpenuhi nih khususnya bagi perempuan? Iya sih, perempuan tuh saat ini masih dipandang sebelah mata, tapi menurut saya saat ini perempuan sudah bisa menjadi mulai bangkit dan membuktikan bahwa keberadaan kita layak untuk diperhitungkan, kecerdasan dan kepewaan tidak bisa dianggap remeh dari kaum perempuan, karena kita telah banyak berkontribusi di dunia politik ya, baik di pembangunan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan satu hal yang penting, bahwa rata-rata tingkat pendidikan perempuan tuh sekarang lebih tinggi dari laki-laki. Cuma sayangnya di dunia pekerjaan itu, seperti kita ketahui bahwa lebih kesempatan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Jadi makanya saya mau banget bahwa perempuan tuh bisa dapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Apalagi kan perempuan juga ini bisa multitasking ya Kak, multi talent, Ya multitasking banget dan pastinya. bisa banyak bidang yang dikuasai ya. Banget, banget. Kita bisa lebih multitasking daripada cowok. Kita di kehidupan sehari-hari aja kita bisa masak sambil kerja tugas, kita bisa masak sambil membersihkan. Jadi perempuan tuh bisa membawa perubahan yang besar buat
negara. Oke, ya. Terima kasih Kak Misti. Kita akan beralih lagi ke narasumber kita yang di studio. Ada Kak Diku nih. Kak Diku mungkin punya pendapat sendiri atau berbeda atau bahkan sama mungkin terkait pertanyaan Vio tadi. Bagaimana nih fenomena khususnya di Kota Makassar? Apakah keterlibatan perempuan masih tidak diikut sertakan? Dan misalnya jika jawabannya iya, dalam bentuk apa nih Kak? Di bidang apa misalnya? Oke, kalau pendapat saya sebenarnya sama dengan Kak Misi tadi. Iya. Saya sangat mendukung kata-kata Kak Misi ya, Kak. Kita perempuan harus saling mendukung nih, karena ada istilahnya woman support woman gitu. Jangan Oke. sampai kita sama perempuan saling menjatuhkan. Betul. Karena laki-laki dan patriarki sudah mencoba menjatuhkan kita. Jadi memang perempuan tuh secara pendidikan tinggi, tapi di dunia kerja masih kurang. Iya. Partisipasi perempuan masih kurang di dunia militer, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Memang saat ini sudah ada kuota 30% untuk tiap partai mencalonkan wakil perempuannya. Tapi perempuan tuh masih terpilih karena dia perempuan gitu. Padahal perempuan tuh harus maju karena idenya. Jadi seperti Betul. kami sih tadi punya ide ini itu, kita harus dipilih karena ide itu. Dan seperti halnya saya juga, kalau ditanya isu tentang Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, di sini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, utamanya tingkat perkawinan anak. Kenapa? Karena perkawinan anak tuh masih dianggap budaya gitu. Jadi kalau saya terpilih, saya ingin mengkampanyekan hal itu gitu, bahwa nikah anak tuh sebenarnya tidak boleh. Jadi sebenarnya banyak sekali pernikahan anak yang terjadi karena dispensasi pernikahan, yaitu permohonan. Boleh nggak nih kita menikah di bawah usia yang sudah ditentukan? Dan ini sangat terjadi karena mungkin budaya, kemiskinan, dan faktor-faktor lain. Dan saya juga ingin menjadi anggota legislatif untuk menghilangkan faktor-faktor itu gitu, bekerja sama dengan anggota partai lain untuk menghilangkan kemiskinan atau kekurangannya pendidikan. Karena kita di sini kan di kota wanita urban, beda lagi dengan isu perempuan di daerah. Di Betul. daerah banyak sekali perempuan yang mungkin belum tentu mengenyam pendidikan seperti saya, seperti Anda, atau seperti kami sih ya. Jadi di sini kita harus berfokus pada perempuan di daerah rural juga, bukan cuma daerah urban. Dan ini membutuhkan kerjasama dari setiap anggota partai, dari anggota DPRD provinsi, karena kan mereka mencakup desa-desa dari kabupaten. Jadi memang kita sini kerja bersama, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Karena itu saya ingin menginspirasi semua perempuan muda untuk bisa melakukan kerja bersama itu gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, politik kan terkenal kotor dan saling menjatuhkan. Saya ingin mengganti politik jadi saling mendukung, bukan saling menjatuhkan lagi, supaya teman-teman milenial dan perempuan yang takut untuk terjun kepada politik, kita jangan seperti itu lagi. Kita sama-sama memperbaiki politik dan sama-sama membuat politik yang bersih. Utamanya untuk isu di Makassar tadi, yaitu tadi selain stunting juga ada masalah tingginya tingkat pernikahan muda bagi anak-anak seperti itu. Iya, mungkin masih banyak yang penasaran juga nih ya Kak Diku dalam hal atau menyuarakan, mengajak bersama Women Support Women gitu, bentuk yang konkretnya seperti apa. Dari Kak Diku mungkin sudah memikirkan begitu hingga saat ini partisipasi yang dimaksud ini antara beberapa elemen itu dalam program kerja seperti apa misalnya? Kalau dari saya sih, yang saya bayangkan, seandainya saya terpilih nanti memang harus ada Pokja atau Betul. tim khusus di ranah sampai RT RW untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini juga. Karena memang kita harus mencapai masyarakat di titik grassroots ya. Jadi kayak tidak hanya kita mengincar perempuan yang berpendidikan, tapi di ranah grassroots sendiri masih banyak yang mengiyakan pernikahan anak. Jadi saya akan bekerja sama dengan elemen pemerintah untuk menciptakan pokja-pokja itu dengan RT RW setempat gitu, untuk mengedukasi masyarakat umum terhadap pentingnya ketiadaan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan kekerasan seksual juga. Karena saya sering melihat tweet-tweet dari perempuan-perempuan di Makassar yang merasa di catcalling, mereka Ya, lagi ke betul. kampus terus ada di suite-suite, itu kan sangat mengganggu ya. Karena saat ini memang perempuan seperti kata kami sih tadi masih di nomor 2-kan, masih Iya. dianggap menjadi masyarakat kelas 2. Jadi dengan adanya caleg-caleg seperti saya dan kami sih, saya berharap dunia bisa berubah gitu, yaitu dunia bisa lebih ramah, lebih terhadap perempuan. Karena seperti quotes-nya Obama, 50% dari penduduk itu adalah perempuan. Tapi kenapa hanya laki-laki yang didengarkan? Itu seperti kita main bola, tapi setengahnya itu nggak ikut main. Kalau begitu kan gol terus, kita kalah terus. Karena itu kita harus melibatkan 50% ini di setiap bagian, di bagian militer, politik, kepemimpinan, kesehatan. Semua itu harus membutuhkan perempuan. Karena itu adalah salah satu cara kita menciptakan masyarakat yang kemudian tidak diskriminatif terhadap gender. Kemudian bagaimana solusi yang mungkin ditawarkan dari Kak Diku nih, jika nantinya untuk mengubah mindset khususnya bagi perempuan, mungkin masih ada juga yang mereka apatis juga gitu ya. Bagaimana cara menggait ini agar semangat mereka juga membara seperti Kak
Diku dan juga Kamisi nih? Oke, kalau menurut saya memang woman support woman harus ditinggikan. Oke. Dan kita juga harus sadar akan peran perempuan di Sulawesi. Tahu nggak sih kalau dulu itu di Sulawesi Selatan banyak raja-raja perempuan. Ada Wetan Riwaru. Jadi dulu dalam legenda Lagaligo juga Tomanurung yang dipilih itu sebenarnya bukan laki-laki tapi perempuan. Ada Wecudai. Ada banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin perempuan di Sulawesi Selatan. Betul. Tapi kemudian kenapa jumlah pemimpin perempuan sekarang itu rendah? Betul. Nah, misterinya itu di situ gitu. Iya. Jadi kalau yang saya inginkan adalah kesadaran terhadap kultur kita yang dulu sebenarnya sangat tidak diskriminatif. Tapi kemudian kenapa sekarang bisa menjadi diskriminatif? Nah, itu isunya di situ. Jadi, saya ingin teman-teman semua di sini semangat dan peduli politik karena bahkan pemimpin partai itu dari Makassar yang perempuan tuh zaman dulu juga ada dari Palopo. Jadi kita harus sadar. Bahkan Makassar itu dianggap dahulu kala tuh sangat inklusif gender karena ada 5 gender, bisu, calalai, calabai, makunrai, dan orowane. Jadi kayak kita tuh sebenarnya Sulawesi Selatan tuh adalah contoh bagi dunia internasional dan Indonesia tentang kesetaraan gender. Tapi kenapa sekarang jadi berkurang? Nah, itu adalah solusi yang harus kita lakukan bersama-sama. Makanya kita harus meniadakan patriarki dan misogini supaya kita kembali nih kepada semangatnya Wetan Riwaru nih. Dia itu adalah raja loh, raja perempuan. Dan ada juga Wecudayu. Karena itu kita harus kembali kepada kearifan lokal kita yang sebenarnya sangat mendukung perempuan gitu sih, Kak. Oke. Nah, kalau mungkin pertanyaan terkait pendidikan begitu, khususnya bagi perempuan, apakah memang sangat penting untuk memiliki pendidikan yang tinggi, mungkin hingga S2, S3? Kalau Kak Diku sendiri mungkin punya opini sendiri, apakah memang perlu atau cukup pendidikan dasar? Oke, kalau buat saya pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu adalah jendela kita membuka wawasan. Karena ada pendidikan kita punya kesempatan. Seperti contohnya Kak Misi tadi bisa mendapat kesempatan sebagai staf ahli itu sangatlah hebat ya. Jadi perempuan harus seperti dia, seperti saya dan seperti Anda bisa bekerja menyapa Tribuners. Jadi saya merasa pendidikan itu sangat tinggi. Jadi kejarlah pendidikan setinggi langit. Itu kan sudah diajarkan di Islam dan kita juga tahu berbagai macam kearifan lokal dari berbagai negara itu juga menganjurkan kita untuk mengejar pendidikan karena pendidikan itu tidak mesti berlawanan dengan nilai-nilai kita yang merupakan nilai masyarakat dari perempuan. Seperti contohnya pendidikan kita bisa sambil jadi ibu rumah tangga, sambil S2 kita bisa karena tadi dibahas perempuan bisa multitasking. Jadi perempuan bisa merawat anak sambil bekerja. Betul. Perempuan bisa merawat dan menjadi diri sendiri, menjalankan tugasnya sebagai perempuan itu bisa sambil mengenyam pendidikan. Jadi saran saya bagi para Tribuners kalau mau S2, S3 kejar. Sekarang kan ada LPDP, ada banyak beasiswa. Jadi jangan takut, kejar, pulang sekolah di luar negeri, balik ke Indonesia, kita ngubah bangsa sama-sama. Seperti itu, Kak. Iya, jadi memang ini ajakan langsung ya Kak, menyuarakan hal ini tentu harus bersama-sama, bukan hanya pribadi Kak Diku, tapi mungkin melalui saya, melalui Kamisi juga seperti itu boleh Benar sekali, banget. karena setiap perempuan itu satu gitu. Jangan sampai kita menjatuhkan perempuan lain. Begitu kita menjatuhkan perempuan lain, sebenarnya kita sudah menyakiti diri sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan yang sama nanti akan Vio tanyakan juga ke Kamisi, tapi untuk itu sebelumnya Vio ingin mendengar dan juga pasti Tribuners penasaran juga nih. Kalau Kak Diku sendiri mungkin punya prinsip seperti apa nih yang dipegang teguh, khususnya dalam dunia politik? Oke, kalau saya Tribuners prinsip itu kerja keras. Jangan mau kalah, karena perempuan tuh selalu dibilang nggak bisa seperti laki-laki. Seperti kami juga tadi, saya sangat setuju akan hal itu. Perempuan tuh harus membuktikan kalau dirinya bisa. Karena tingkat pendidikan perempuan sudah mulai tinggi, tapi di dunia kerja perempuan tidak menjadi bos ceritanya. Jadi ada sebuah halangan, ada sebuah glass ceiling istilahnya, atau kaca tak terlihat yang menghalangi kita. Jadi kita semua itu harus membuktikan diri kita bisa kerja keras bersama-sama. Prinsip yang kedua itu tadi, woman support woman. Karena kalau kita menjatuhkan perempuan lain, kita menghilangkan kesempatan bagi perempuan lain untuk menjadi terdidik seperti itu. Selain itu, menurut saya prinsipnya itu adalah punya support system dari keluarga. Jadi kalau memang ada keluarga yang melarang atau mengatakan oh politik nggak usah, kita bisa bicarakan baik-baik bahwa ini memang cita-cita saya, ini memang passion saya. Jadi disitulah kita membuat support system yang nanti bisa menjadi ini teman kita bekerja sama dalam politik atau pendidikan politik dan lain-lain seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Kak Diku. Tentu kita akan mendengar juga jawaban dari Kak Misi nih. Kak Misi, mungkin kalau ditanyakan dan Tribuners ingin mendengar langsung nih dari Kak Misi terkait prinsip Anda terjun ke dunia politik seperti apa nih yang dipegang teguh? Yang pertama sih keyakinan membawa perubahan. Terus kedua sama-sama Kak Diku bahwa kita harus kerja keras karena untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pastinya dengan usaha yang keras juga. Terus woman support woman bahwa kita tuh tidak bisa berhasil dengan sendiri. Jadi keberhasilan tuh harus bersama-sama diraih sama-sama. Dan yang ketiga diberikan
kekuatan oleh Tuhan untuk bisa membawa perubahan-perubahan yang terganjal di hati. Karena kan saya dulu sebelum terjun ke dunia politik sempat kerja juga, sempat jadi sekretaris, sempat jadi marketing. Jadi banyak hal-hal yang saya alami pribadi yang memang kayaknya ini semua perempuan merasakan hal itu, sehingga saya sangat berharap saya Kadiku dan perempuan-perempuan yang lain menjadi contoh untuk membawa perubahan untuk perempuan, memberikan tidak hanya sekedar kata, tapi betul-betul membawa perubahan yang nyata untuk perempuan. Nah, mungkin Kak Misi Karena boleh jelas. Ya. kan Mhm. hak-hak perempuan tuh masih sangat-sangat belum terpenuhi ya, masih Mhm. sangat-sangat minim hak. Seperti yang tadi katanya ada yang nikah muda. Jadi saya tuh berharap bahwa eh, kita tuh ada hak, perempuan tuh haknya sama dalam perkawinan, jadi bisa memilih suami sendiri dan tidak ada paksaan untuk menikah. Kemudian tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pasangan itu sama. Kemudian kesempatan kerja yang sama, bahwa upahnya sama dengan laki-laki, mendapat cuti yang sama. Terus hak dalam bidang kesehatan ya, bahwa jaminan untuk tetap hidup setelah melahirkan. Kemudian ikut serta dalam pengambilan kebijakan politik dan publik. Ya, mungkin Kak Misi boleh jelaskan nih, atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait tadi kan ada sedikit atau statement Kak Misi bahwa berdasarkan pengalaman Kak Misi begitu pada saat ada di dunia kerja, bahwa ada pembeda gitu antara gender perempuan dan gender laki-laki. Apakah mungkin salah satu bentuknya adalah masalah cuti, Kak? Iya, jadi eh, kita kan secara harfiah ada menstruasi ya. Jadi kayaknya susah banget kalau kita kayak minta izin gitu. Pak, maaf ya, saya kayaknya hari ini nggak bisa masuk kerja soalnya lagi menstruasi. Tapi eh, orang tuh nggak percaya bahwa menstruasi itu bisa sesakit itu. Jadi untuk mendapatkan cuti 1-2 hari susah banget. Terus kesempatan untuk menduduki tempat gitu kan, menjadi perempuan tuh kalau di dunia kerja yang kemarin saya alami, selalu perempuan tuh selalu kayaknya kamu nggak bisa deh untuk jadi direktur, kayaknya kamu nggak bisa deh jadi CEO gitu. Selalu ada ketimpangan dalam pandangan perempuan, bahwa perempuan tuh nggak bisa melakukan hal-hal yang cowok tuh bisa gitu. Jadi Terus apa? yang pasti eh eh, ini ya, patriarki, menghapus patriarki paling Ya. penting sih. Ya, jadi kami sih jika mungkin mendengar suatu saat mungkin mendengar statement bahwa perempuan itu tidak punya otonomi atau kemandirian di berbagai bidang. Menanggapi hal itu, mungkin statement yang akan dikeluarkan oleh Kak Misi seperti apa? Perempuan tuh ini loh apa, perempuan tuh bisa menjadi aktor strategis di dalam kehidupan bangsa dan negara. Singkat, padat, dan jelas ya, Kak Misi? Ya, tentu kita ingin mendengar juga nih dari Kak Diku begitu, bagaimana Kak dengan mungkin suatu saat akan mendengarkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ada statement yang akan diberikan baik itu kaum Hawa atau mungkin dari kaum eh, Adam sendiri, Adam Hawa punya statement nih bahwa katanya perempuan itu nggak punya otonomi, nggak punya kemandirian di berbagai bidang, makanya nggak bisa jadi direktur atau CEO. Gimana Kak? Ya, sebenarnya ini terima kasih buat Kak Messi yang sudah menyuarakannya ya, karena saya juga pernah kerja di perusahaan dan saya juga diragukan Iya. sama sekitar. Waktu itu posisi saya itu branch manager, saya adalah Oke. manajer cabang. Cuman orang-orang ada aja yang ngomong, ah ini karena perempuan kali gitu, ah harusnya cowok gitu, itu selalu ada. Bahkan seperti yang saya sebut tadi, ketika saya iseng nih nyebut, gimana kalau aku jadi presiden nih, sebagai mimpi saya dibilang, ah perempuan tuh nggak bisa Nggak gitu, mungkin bahkan dari mungkin. orang dekat. Jadi saya sangat setuju nih, jadi saya sama Kak Messi dan perempuan lain dan laki-laki juga harus kerjasama untuk meniadakan ini, karena patriarki itu menyakiti laki-laki juga. Jadi sempat disebut sama kami sih tadi soal cuti haid. Cuti haid itu penting banget untuk dimiliki perempuan, karena laki-laki tuh nggak tahu kalau haid itu sakit banget.
karena mereka tidak memiliki pengalaman itu. Bahkan ada yang menyebutkan sakitnya haid itu sama seperti penyakit jantung, tapi tidak ada cuti untuk haid. Jadi di sini bahkan laki-laki itu juga butuh cuti untuk parenting loh. Jadi kenapa cuti hamil dan cuti merawat anak hanya untuk perempuan? Sebenarnya laki-laki juga membutuhkan cuti untuk merawat anak nih Tribuners. Karena patriarki menganggap laki-laki itu hanya di luar saja kan, hanya bekerja saja. Padahal peran laki-laki dalam parenting itu juga sangat penting. Jadi yang harus kita sadari di sini, patriarki itu merugikan laki-laki juga loh. Jadi laki-laki tidak bisa hadir untuk anaknya. Di sini yang diperjuangkan oleh feminisme untuk kesetaraan gender itu bukan untuk merendahkan laki-laki, tapi untuk menyamakan hak-haknya. Hak-hak perempuan terpenuhi, laki-laki lebih bahagia dong. Karena akhirnya kita membagi pembagian kerja itu dengan baik. Jadi laki-laki bisa punya waktu untuk merawat anak di rumah, karena penelitian membuktikan anak yang ditemani ayahnya itu lebih cerdas daripada anak yang tidak ditemani oleh ayahnya. Maka itu kita membutuhkan lebih banyak ayah di peran domestik untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana menghormati perempuan, dan kita butuh perempuan di dunia publik. Karena itu kita harus mulai mengubah ini bersama-sama. Karena patriarki itu merugikan laki-laki juga, bukan hanya perempuan, seperti itu. Jadi apakah nanti akan disuarakan juga jika Kak Diku terpilih nih? Iya, tentu saja. Legislatif? Benar sekali, saya akan menyuarakan hal itu, dan saya rasa ini adalah kemajuannya dari Partai Nasdem maupun Gerindra tadi yang sudah memiliki caleg perempuan muda. Ini adalah hal yang sangat revolusioner sebenarnya. Karena mungkin tahun-tahun sebelumnya kita tidak punya kesempatan itu gitu. Karena mungkin tahun-tahun lalu partai masih mempersulit dengan tidak adanya kuota perempuan atau dengan adanya mahar politik yang mahal. Tapi sekarang perempuan muda seperti saya dan Kamisi bisa turun. Ini adalah sebuah kemajuan besar dalam sistem kepartaian di Indonesia. Untuk kedepannya tentu saja kita bisa lebih baik dari ini gitu. Untuk mengajak lebih banyak millennials, saya rasa Kamisi pasti mendukung saya untuk kita harus bersama-sama menginspirasi para millennials untuk turun, utamanya millennials perempuan, agar jangan takut dulu. Karena dalam berpartai dan berpolitik kita harus coba dulu, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang rezeki kita pasti dikasih jalan, tapi yang penting kita buka jalan dulu untuk perempuan-perempuan muda di masa depan untuk lihat nih, oh Kak Diku sama Kak Misi bisa, kenapa saya tidak? Seperti itu. Kemudian seberapa yakin Anda, Kak Diku, dan mungkin juga nanti akan Vio tanyakan ke Kak Misi, seberapa yakin Anda dapat menjadi kekuatan politik, khususnya membawa perubahan yang besar bagi Indonesia khususnya? Kalau saya cukup yakin, walaupun mungkin saya tidak terpilih di tahun 2024, masih ada tahun 2029. Seperti kata Kamisi tadi, dia mencoba tahun 2016, dia mencoba lagi sekarang, tidak ada kata menyerah, karena kita harus terus berusaha. Kalaupun nanti saya tidak bisa di Nasdem atau tidak bisa di partai lain, saya bisa tetap menjadi inspirasi dan bisa memberikan pendidikan politik kepada anak muda ujung-ujungnya. Cuman saya merasa Nasdem dan Gerindra memberikan kesempatan bagi saya dan Kamisi itu sudah hal hebat. Contohnya Nasdem sendiri, kita memiliki prinsip yang ketat terhadap KDRT, jadi kita tidak ingin mengiyakan pelaku KDRT, dan Nasdem sendiri juga sudah punya baliho besar untuk keputusannya untuk anti kekerasan terhadap perempuan. Dan saya rasa banyak juga caleg-caleg perempuan senior yang menyuarakan hak perempuan. Pesan saya adalah kita kerja bersama, kita tidak kerja sendiri, kita bisa mengubah Indonesia sama-sama ke depannya. Walaupun sebagai caleg, bacaleg, kita coba dulu, kita pasti bisa membuat perubahan itu. Seperti itu. Kemudian untuk mengimbangi atau juga menjadi lebih begitu dari senior yang sudah ada di partai Nasdem mungkin sendiri, apa yang sudah dipersiapkan Kak Diku nih? Kalau saya rasa mungkin mindset yang kita harus punya adalah kerjasama. Tapi kalau mau dibilang kelebihannya millennials adalah kita memiliki kendali lebih dan pengalaman lebih besar dengan sosial media. Dengan adanya sosial media itu kita bisa mengedukasi politik, kita bisa mengumpulkan massa dan lain-lain. Dan saya rasa ada banyak calon-calon lain di luar Partai Nasdem juga yang merupakan bagian dari millennials. Yang kedua, perempuan. Ada banyak sekali pengalaman perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Pertama, kehamilan, kedua, haid dan menstruasi. Laki-laki tidak bisa melakukan kedua hal itu. Karena itu dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan angka kelahiran, angka stunting itu butuh perempuan. Karena kalau misalnya tidak ada perempuan, bagaimana bisa tahu? Laki-laki kan tidak pernah hamil, laki-laki tidak pernah haid. Karena itu sebenarnya laki-laki membutuhkan kita gitu. Jadi kita tidak harus selalu melihat semuanya dalam perspektif menyerang, tapi kerja bersama gitu. Karena saya rasa politisi senior, kalau saya nonton juga banyak ngopinya Tribun, banyak sekali politisi senior yang mengharapkan milenial tuh masuk. Jadi kita memang harus kerja bersama. Walaupun memang kita tetap harus punya prinsip seperti melawan oligarki, melawan korupsi, itu wajib. Tapi tetap saja kita harus belajar dari kaum yang ada sebelumnya, dari politisi senior, dan mereka juga belajar dari kita. Cuman kalau memang ada prinsip yang berbeda, kita tetap harus memperjuangkan prinsip kita, seperti anti korupsi, prinsip-prinsip lingkungan, prinsip terhadap anti kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. Tapi kebetulan Nasdem sendiri sudah punya prinsip anti KDRT seperti itu. Oke, luar biasa berarti ya. Iya, dengan ini menjawab juga kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk calon legislatif yang sudah
menjadi pendaftarnya? Iya, kalau untuk kaderisasi sendiri, Nasdem kan punya Nasdem Millennials, jadi kaderisasinya berjalan sangat lancar, dan juga mungkin prinsip-prinsip yang ingin diceritakan kepada publik itu keluar. Karena saya sebagai perempuan sendiri memang tertarik karena prinsip anti kekerasan itu, karena itu memang sesuai seperti apa yang ingin saya perjuangkan, seperti itu sih. Oke, tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi Kak Misi nih. Kak Misi, mungkin kalau terkait kaderisasi dari Partai Gerindra sendiri, untuk Kak Misi dan juga anggota lainnya seperti apa? Yang pertama sih memfasilitasi pendidikan politik ya, Mm-mm. terus menampilkan figur Pak Prabowo yang sangat nasionalis, kemudian memberikan contoh-contoh kader-kader muda yang eh, banyak menduduki anggota DPR ya, ada bupati, ada anggota DPR, provinsi, kota, kabupaten, banyak banget eh, kader-kader Gerindra menjadi contoh. Terus kemudian yang pasti pembentukan saya partai ya, organisasi partai untuk merekrut anak-anak muda, terus memberikan perekrutan yang sangat mudah dan tidak ribet gitu sih. Perwakilan perempuan dari Partai Politik Gerindra sendiri hingga saat ini ada di 30% atau berapa persen nih Kak? 30 lebih atau 40 mungkin? Udah 30%. Mungkin lebih sih, belum update, tapi terakhir saya mengetahui bahwa 30% sudah terpenuhi untuk perempuan. Oke, mungkin ada lebih ya Kak dari Ya, persentasinya. harusnya sih lebih, berharapnya sih bahkan 50% ya, biar kembali lagi kesetaraan itu sama. Ya, dan juga kerja-kerja kolektif juga ini bisa berjalan berbarengan ya Kak. Ya, kami sih mungkin tadi seperti yang Vio sampaikan ke Kak Diku bahwa Vio akan menanyakan juga ke kami sini. Seberapa yakin Kak Misi dalam hal menyuarakan nih, apalagi perempuan begitu bisa membuat kekuatan politik ini dan membuat perubahan besar. Sangat-sangat yakin karena pada dasarnya perempuan dari hal kecil aja ya, dari menjadi ibu aja, kita tuh menjadi madrasah utama untuk anak kita gitu kan. Jadi itu contoh kecil bahwa perempuan tuh sangat-sangat bisa membawa perubahan yang besar untuk khususnya di Sulawesi Selatan, bahkan untuk negara ya. Banyak hal-hal yang laki-laki tuh nggak ngerti bahwa karena kurang multitasking, jadi banyak hal-hal yang kayak mereka buat ribet, padahal perempuan tuh bisa bikin sesimpel itu. Kayak seperti Kak Diko tadi bilang bahwa kita bisa menjadi ibu rumah tangga, kemudian mengambil pendidikan yang tinggi yang berbarengan, bukan pilihan bahwa kita menjadi rumah tangga berarti menjadi ibu rumah tangga berarti meninggalkan pendidikan, atau mengambil pendidikan terus tidak tidak menjadi orang tua atau ibu rumah tangga yang maksimal. Jadi banyak hal-hal yang pastinya laki-laki tuh bisa kayak, oh perempuan bisa setegar itu, bisa semultitasking itu, bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Kita juga kan perempuan tuh sering dikira perempuan tuh ngambil keputusan pakai hati, padahal tidak. Perempuan tuh bisa menggunakan akal, mengambil keputusan yang strategis. Bahkan sangat-sangat yakin perempuan bisa menjadi bisa tidak membangun sebuah rumah tangga yang baik. Itu contoh menjadi membentuk maksud saya kita perempuan kan bisa menjadi contoh membangun rumah tangga yang baik, apalagi di ranah yang lebih besar ya, di politik. Ya, kelompok primer aja bisa ya sukses gitu, Ya. apalagi nanti kalau misalnya yang lebih besar di publik begitu ya Ya. Kak Misi. Ya, Kak Dari Misi hal mungkin kecil bisa jadi besar. Ya, kami sih kalau misalnya Tribuners penasaran nih ya terkait kontribusi Anda ya, kepada partai yang telah membesarkan Anda nih. Seperti apa kontribusi Anda? Saya kontribusinya yang pasti turut serta membesarkan partai ya. Terus kemudian saya aktif di organisasi saya partai untuk merekrut milenial-milenial khususnya perempuan. Jadi saya aktif menjadi ketua PIRA, Perempuan Indonesia Raya, yaitu khusus untuk organisasi perempuan. Ya, bagaimana dengan program kerja yang mungkin akan ditawarkan? Sudah ada gambaran seperti apa Kak Misi dalam hal ini mau menuntaskan hal apa saja nih? Pasti saya programnya ada program peduli anak muda dan milenial, program perempuan,
program peduli UMKM dan program peduli petani serta program peduli kesehatan. Kalau misalnya lebih didetailkan begitu Kak, kalau terkait SDM kan yang menjadi PR besar ini hingga saat ini pastinya SDM begitu ya Kak. Mungkin masih banyak, kalau misalnya keterkaitan SDM adalah masalah gender, masalah kurangnya kualitas pendidikan. Kalau Kak Misi sendiri punya pemikiran solusinya akan seperti apa? Yang pasti saya akan membuat program-program untuk meningkatkan SDM ya, kelas-kelas wanita, kelas-kelas make up, kelas-kelas masak, terus kemudian kerajinan tangan, terus kelas-kelas ini meningkatkan kepercayaan diri. Ya, Yang paling kepercayaan utama sih meningkatkan kepercayaan diri. ya, kepercayaan diri itu sangat penting bagi seseorang. Bang, ya pastinya kan kebanyakan sekarang kita tuh bukan masalah permasalahan di perempuan tuh pertama keyakinannya yang kurang, terus kedua tuh kepercayaan diri yang kurang. Jadi yang pertama harus kita bangkitkan adalah keyakinan dan kepercayaan diri sih, bahwa ini loh perempuan bisa juga, nggak cuma laki-laki aja gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak Misi. Tentu kita akan menanyakan juga hal yang sama kepada Kak Diku. Kak Diku, terkait program kerja nih. Kalau tadi Kak Misi mungkin agak umum begitu ya. Mungkin Kak Diku ada lebih khusus, lebih mendalam terkait programnya seperti apa yang akan dilakukan dan dalam bidang apa saja nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah sempat saya sebut sedikit tentang adanya Pokja untuk pencegahan KDRT di ranah RT RW. Tapi selain itu karena dapil saya sendiri merupakan dapil 1 ya, itu daerah Makassar, Ujung Pandang, Rapocini. Saya ingin masuk ke lorong-lorong juga karena di Makassar tuh kita sangat terbebani dengan kasus begal ya. Iya. Begal itu terjadi karena kurangnya pendidikan bagi anak-anak muda dan kurangnya ruang bagi mereka untuk berekspresi. Jadi kalau saya terpilih, saya juga ingin fokus pada isu-isu seperti ini, yaitu kepada anak muda dan kenakalan remaja gitu yang masih tinggi. Yang sebenarnya solusinya adalah mereka butuh untuk kita bekap. Disinilah perspektif perempuan jadi penting gitu. Karena sebenarnya perempuan selalu dibilang emosional. Iya. Tapi kita melihat KDRT, pelakunya kebanyakan laki-laki. Apakah laki-laki yang kemudian marah dan memukul itu bukan emosional? Jadi sebenarnya laki-laki mengambil keputusan dengan emosi juga gitu kan. Dan perempuan kata siapa tidak bisa berpikir logis. Banyak sekali pemimpin-pemimpin tinggi seperti kemarin Ratu Elizabeth mendiang adalah seorang perempuan dan tentunya dia bisa berpikir logis, mengambil keputusan tentang pertahanan nasional dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin selain fokus pada KDRT tadi, saya juga ingin mengingatkan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena emosi laki-laki. Sehingga Pokja itu diharapkan bisa mengedukasi bapak-bapak juga untuk tidak melakukan KDRT. Selain itu tentang kebijakan merangkul tadi. Perempuan kan katanya lebih penyayang ya. Perempuan katanya emosi. Kata siapa emosi perempuan adalah kekurangan. Kalau kita memiliki pemimpin perempuan, kita akan menge-approach kasus begal dengan perspektif yang compassion atau kasih sayang. Yaitu kita merangkul mereka. Kita harus merangkul mereka, memberikan pendidikan. Tidak selamanya harus langsung didor gitu seperti itu. Kalau saya tidak ingin membandingkan perempuan dan laki-laki ya sebenarnya. Cuman laki-laki punya ego dan punya keinginan untuk kalau ada kekerasan kita balas dengan kekerasan lainnya. Tapi perempuan tuh punya pandangan kalau ada kekerasan artinya ada kurang pendidikan, kurang kasih sayang. Jadi kita merangkul hal tersebut. Apalagi banyak yang bilang Makassar itu kasar. Sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Jadi yang saya harapkan dengan adanya pemimpin perempuan, kekasaran itu dirangkul dan dipeluk. Seperti halnya dengan kasus-kasus begal yang ada. Karena sebenarnya mereka itu butuh dipeluk oleh seorang pemimpin. Tidak harus perempuan yang melakukannya. Laki-laki juga bisa jika ia ingin mempraktikkan compassion atau kasih sayang. Yaitu kita kemudian merangkul mereka, memastikan mereka itu disayangi, kebutuhannya terpenuhi agar mereka tidak menjadi begal lagi. Selain itu saya juga ingin fokus pada kasus pernikahan anak tadi dan juga kasus prostitusi. Karena kalau laki-laki mungkin perspektifnya prostitusi apakah mereka itu pengguna atau mereka itu kurang compassion terhadap mereka. Tapi kalau perempuan melihat prostitusi pasti kita terenyuh gitu. Jadi para prostitusi ini harus diberikan pendidikan, mereka harus diberikan terapi mental, mereka harus diberikan terapi religius agar mereka sadar bahwa mereka itu berharga. Jadi saya lihat perempuan dituduh tidak bisa mengambil keputusan karena emosi. Padahal emosi perempuan sangat berharga dalam pengambilan keputusan, yaitu mereka bisa menciptakan kebijakan yang penuh kasih sayang, fokus pada pendidikan, fokus pada pendidikan karakter, bukan hanya langsung mendor jika kita ada sesuatu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi memang sudah terpikirkan secara luas ya untuk perempuan khususnya ya Kak, bagaimana bidang bukan hanya pekerjaan, tapi mungkin dari sisi religiusnya juga itu perlu. Iya, karena pengalaman saya bekerja sama dengan prostitusi, dulu saya
saya ada di LSM perempuan Iya, dan anak saya LSM. pernah bekerja sama langsung dengan prostitusi, saya melihat mereka itu tidak pede. Mungkin tadi sempat dibahas sama Kak Misbah juga Kamisi. soal Kak Misi soal soal tidak pede. Nah, para prostitusi ini tidak pede. Mereka juga merasa mereka sudah kotor, padahal tidak gitu. Mereka harus yakin mereka masih disayang oleh Allah, mereka masih bisa diterima oleh sekitarnya, mereka bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Karena tentunya mereka ingin anak-anaknya lebih baik gitu. Karena dulu saya pernah mewawancarai mereka dan saya lihat anak-anak mereka itu pulang mengaji. Jadi mereka sebenarnya ingin masa depan mereka itu lebih baik, anak mereka itu lebih baik. Iya. Saya ingin memfasilitasi hal ini gitu. Jadi jika saya terpilih, itu akan menjadi kasus saya, akan menjadi isu saya gitu. Selain KDRT, pernikahan anak, yaitu soal begal dan juga tentang ini ya pendidikan untuk prostitusi agar mereka memiliki hidup yang layak seperti Betul, itu. oke. Nah Kak, mungkin jika terpilih juga pastinya Tribuners coba penasaran ya. Ini kan kalau berbicara tentang tingkat kemiskinan, ini kan pastinya di Kota Makassar masih ada juga ya. Ya, Mungkin solusinya yang ditawarkan bisa seperti apa nih Kak? kalau menurut saya kemiskinan itu merupakan masalah struktural. Itu bukan hanya masalah yang kita miliki secara individu, tapi adalah sebuah masalah sosial ya. Jadi saya rasa di sini ada banyak approach yang kita bisa lakukan. Yang pertama memang pembukaan lapangan pekerjaan, tapi kita harus yakin bahwa lapangan pekerjaannya ini tidak mendiskriminasi mereka. Karena pada akhirnya warga miskin mereka susah sekali untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sementara untuk masuk ke kantor-kantor mereka butuh ijazah. Sementara mereka tidak mampu memiliki uang, makanya pendidikan gratis yang sekarang ada itu sangat penting. Jadi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu bukan perkara yang mudah gitu. Selain mereka butuh pendidikan, jadi mereka butuh aksesnya itu langsung, mereka butuh aksesnya itu untuk diputus gitu. Kayak strukturnya ini yang harus dirubah secara umum. Jadi kita tidak bisa bilang, oh kita kasih mereka uang sebanyak mungkin. Bisa jadi uangnya habis gitu. Atau kita kasih mereka pendidikan. Mereka bisa jadi tidak mampu karena harus bekerja di luar sebagai pemulung dan pengamen. Jadi memang mereka harus difasilitasi gitu. Dan ini ada sangat banyak caranya. Dan nanti ini tergantung dari strategi partai, tergantung dari pemikiran-pemikiran para legislator lain. Cuman menurut saya kita memang harus kerja bersama untuk meniadakan kemiskinan ini dengan adanya program-program yang membantu mereka dari segala sisi gitu. Karena kemiskinan itu bukan masalah yang bisa kita lihat dari satu perspektif saja gitu. Ada perspektif sosialnya, ada perspektif psikologisnya, ada perspektif kultural, sosial. Bahkan mereka mungkin contohnya pengamen aja ya. Mereka itu ada yang memilih untuk jadi pengamen gitu. Jadi mereka bisa punya pekerjaan lain tapi mereka lebih memilih mengamen. Mengemis juga sama gitu. Bahkan terkenal ada desanya, desa yang memang memasok pengemis ke kota. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan Dinsos untuk menyelesaikan hal ini. Ini bukan isu yang mudah tapi saya rasa dengan adanya saya, Kak Misi dan calon legislator lain kita bisa menyelesaikan ini sama-sama perlahan-lahan gitu. Mungkin tidak ada solusi ajaib yang langsung gitu. Mungkin kita berharap oh kemiskinan itu bisa hilang dengan ini. Cuman ini sebenarnya ada proses yang panjang, proses yang kompleks, yang butuh kerjasama dari eksekutif juga, bukan hanya legislatif, dan butuh kerjasama semua pihak, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kami sih mungkin sependapat atau mungkin ada opini yang berbeda? Ya. Ya, kami sih ada kendala sedikit di ruang virtual. Tentu kita juga ingin mendengar nih, kalau Kak Diku, dari semua opini yang sudah dikeluarkan, dari gagasan-gagasan, ide, dan mungkin akan dijadikan inovasi juga nantinya, apakah hingga saat ini menemukan tantangan nih dalam diri sendiri atau mungkin dari lingkup luar juga? Oke, tantangan itu sebenarnya ada. Karena seperti yang dijelaskan Kak Misi tadi, aku sempat merasa, bisa nggak ya? Aku kan perempuan kayak gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi saya terus yakin, terus berdoa, dan saya yakin kalau emang rezeki saya, Allah bisa memberikan jalannya. Terus tantangan dari luar sih banyak, utamanya patriarki. Karena patriarki yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin. Jadi kita tidak bisa langsung meniadakan patriarki, tapi kita bisa dengan proses pelan-pelan gitu. Mulai dari teman kita, mulai dari sahabat-sahabat kita ajak ngomong soal isu-isu perempuan seperti itu. Kita mengedukasi diri sendiri gitu, seperti apa batasannya. Contohnya, kita tidak tertawa lagi terhadap seksis joke atau candaan-candaan seksis, kita mulai tidak tertawa, kita mulai menegur. Atau mungkin seperti yang sempat kami sebut tadi, dalam pekerjaan ada banyak sekali kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan. Kita mulai stand up, jadi kalau kita melihat ada perempuan yang sedang dirugikan, di catcalling, kita memberikan ruang aman buat mereka. Kita bisa melakukan hal lebih seperti membantu advokasi, atau kita mulai mempelajari patriarki itu apa sih, utamanya buat laki-laki ya yang ingin berkontribusi terhadap isu ini, mulai bisa belajar apa itu patriarki, apa itu misogini gitu, apa itu kebencian terhadap perempuan. Karena angka pembunuhan terhadap perempuan dalam kasus KDRT itu sangat tinggi loh ternyata. Perempuan itu tidak bisa seenaknya dibunuh. Kalau laki-laki sering berkata, saya takut diketawai oleh perempuan. Tapi perempuan tuh takut
mendapatkan femisida atau pembunuhan oleh laki-laki. Betul. Jadi di sini kita harus sama-sama bekerja. Masih ada patriarki dan misogini yang menjadi musuh bagi perempuan dan laki-laki. Kita bisa kerjasama untuk meniadakan hal itu. Seperti itu kira-kira. Oke Kak, for the closing statement karena juga durasi mungkin yang sudah cukup panjang. Sebenarnya kalau ingin berdiskusi tentang perempuan dan juga politik pastinya butuh waktu yang panjang ya Panjang, Kak. ya. Dan karena prosesnya itu juga bukannya instan begitu. Nah, untuk closing statementnya Kak dari Kak Diku sendiri, bagaimana harapan Kak Diku sebagai salah satu calon legislator gitu, dan juga nantinya harapan kepada Tribuners untuk bisa intinya memiliki kepercayaan begitu kepada Kak Diku seperti apa? Silahkan. Oke, kalau saya tidak akan memberikan janji-janji yang mungkin sangat jauh. Saya hanya ingin berbicara konsisten aja. Saya merupakan aktivis perempuan. Saya punya pengalaman di sini dan saya ingin memberikan lebih. Tapi pesan saya terhadap Tribuners adalah utamanya terhadap pemuda itu jangan takut. Kalau teman-teman mau turun menjadi legislator, turunlah cepat. Karena kalaupun teman-teman gagal, teman-teman bisa jadi pendidik politik bagi orang-orang lain. Karena teman-teman udah tahu seluk-beluknya. Saya sering diskusi dengan banyak millennials, mereka banyak sekali yang ingin menjadi legislator. Cuman mereka itu takut. Takut kurang uang, takut kurang koneksi, takut kepada politisi senior yang sudah lebih berpengalaman. Cuman saya pesannya sih turun dulu. Rasakan dulu caranya bagaimana door to door, bikin flyer, bikin acara, mensosialisasikan ide-ide, gagasan. Kalau rezeki pasti dapat, tapi kalaupun bukan rezeki, teman-teman bisa jadi pendidik buat yang lainnya atau pembuka jalan. Karena kita lakukan bersama-sama. Jadi pesan saya, kita masih ada 2029 selain 2024, teman-teman persiapkan dengan baik karena pasti nanti akan ada sangat banyak berkasnya, mau itu ijazah, mau itu surat kesehatan, teman-teman harus mempelajari hal ini semua. Karena menjadi caleg itu bukan hanya menjadi bintang gitu. Seolah-olah kita itu adalah orang yang terpilih gitu. Tapi menjadi caleg itu tanggung jawab kepada rakyat. Saya tidak akan bicara muluk-muluk, tapi pesan saya buat teman-teman yang ingin menjadi calon legislatif muda, utamanya perempuan, go for it. Coba dulu, laksanakan dulu, rasain gimana caranya sosialisasi ke masyarakat, baru nanti kita bicara. Soal terpilih apa enggak itu nanti. Karena terpilih itu mungkin Allah yang pegang ya. Cuman berani mencoba itu dari kita. Jadi saya bilang coba dulu, laksanakan dulu, kita sama-sama ubah Indonesia menjadi lebih baik. Seperti itu kira-kira. Silakan rasakan vibes-nya tersendiri dulu ya. Iya bener, rasakan ya. Bisa ditahu kalau kita sendiri ada dalam bidang itu kan. Iya benar. Jadi kita rasakan, kita jadi tahu kita kurangnya di mana, kita harus saling bantu di mana, kita harus kerja sama di mana, itu bisa dirasakan kalau kita turun dulu. Jadi jangan takut, seperti sempat dibahas kami sebat tadi, merasa takut dan rasa tidak percaya diri itu ada, bukan hanya di perempuan tapi di laki-laki. Kalau saran saya sih coba dulu, turun dulu, insya Allah kita bisa menjadi pembuka perubahan bagi orang lain, tapi bisa jadi kita yang terpilih jadi perubahan itu sendiri. Jadi terus mencoba, jangan ragu, jangan takut, kita laksanakan sama-sama. Iya, luar biasa. Mungkin kita beri aplaus yang meriah buat Kak Diku. Luar biasa loh Kak. Ini semacam salah satu orasi ya Kak. Iya. Boleh dibilang bentuk orasi nih, bagaimana perempuan itu harus punya kepercayaan diri dan mulai sekarang harus go for it ya. Ya benar sekali, kita bisa. Kalau kita tidak punya kesempatan, kesempatannya kita rebut. Ada banyak jalan menuju Roma, teman-teman pasti bisa, yakin dulu. Jangan takut, karena saya tahu banyak teman-teman yang ragu, banyak teman-teman yang takut padahal mau jadi caleg, coba dulu. Sekarang partai juga sudah banyak yang membuka peluang itu. Seperti partai saya sendiri, Nasdem, dia membuka peluang tanpa mahar. Jadi kita tidak perlu, kita tetap harus punya modal, tapi kita tidak harus punya modal yang sangat besar. Kita sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi teman-teman coba dulu, cari kesempatan di partainya, pilih partai yang teman-teman suka, kemudian pelajari dapilnya, teman-teman di dapil mana, apa isu-isu di dapil tersebut, kemudian kita laksanakan. Jangan lupa pelajari juga tingkatan-tingkatan DPRD kota, DPR RI yang teman-teman inginkan itu di mana, teman-teman ingin berkontribusi di fraksi mana, semua itu harus dipelajari dan kita bisa pelajari bersama-sama. Jadi kalau ada teman-teman yang ketemu saya nanti di jalan, kita diskusi politik, ayo kita laksanakan, kita sama-sama ubah bangsa ini dengan diskusi yang ada. Ya, mungkin bisa diskusi melalui sosial media juga Kak? Oh iya boleh, Instagram saya @dnldiku dan LinkedIn saya juga bisa di linkedin.com/dikuditya. Teman-teman kita bisa sapa-sapa saya di situ nanti. Iya. Jadi kalau misalnya waktunya kurang cukup nih ya Kak, mungkin masih banyak pertanyaan dari Tribuners nih yang belum ditanyakan dan belum terjawab juga. Boleh langsung hit up ke Instagram aja ya Kak? Boleh, nanti kita bisa diskusi sama-sama, kita bisa bikin seminar sama-sama, kita bisa edukasi generasi muda soal politik bersama-sama. Thank you teman-teman Tribuners. Terima kasih juga buat Kak Diku sudah meluangkan waktunya langsung ke Studio Tribun Timur dan tentunya berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya,
Saya juga sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Kadiku, Kamisi dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.